Oke, thank you teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat join Zoom hari ini. Jadi kita bakal briefing untuk persiapan turla besok. Nah, aku harap teman-teman udah baca panduan penyebaran kuesioner yang udah aku kirim Sabtu kemarin. Di panduan ini ada beberapa yang aku tambahin, kayak wordingan penyebaran kuesioner. Jadi ini ada wordingan yang udah dibuat sama PJ Kuesioner. Wordingan ini dipakai kalau misalnya teman-teman mau publikasi poster kuesionernya itu di Twitter atau X atau Facebook atau kayak di grup-grup chat WhatsApp atau lain gitu. Karena kalau Instagram kan dia nggak bisa ngepost tulisan terlalu banyak kayak gini ya. Jadi cuma bisa poster doang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyebar di Twitter atau di Facebook atau di grup chat ini bisa sambil kirim wordingannya kayak gini. Nanti tinggal disesuaikan aja selamat pagi, siang, atau malam. Nah, terus di sini juga udah ada link kuesioner penelitiannya yang udah dibuat sama PJ Kuesioner. Nanti mungkin PJ Kuesionernya bisa kirim ulang aja di grup. Terus link ini jangan pernah teman-teman pakai buat coba-coba. Jadi ini linknya pure teman-teman pakai untuk turlap besok. Terus juga PJ Kuesioner kalau misalnya mau bikin link untuk coba-coba buat teman-teman pakai, itu bisa di-share aja sekalian. Soalnya kalau misalnya teman-teman coba-coba di link ini, nanti kasihan PJ kuesionernya karena mereka harus ngefilter data kuesioner mana yang kalian isi, coba-coba isi, sama data kuesioner yang benar-benar diisi sama respondennya gitu. Dari wordingan ada yang mau ditanyain nggak teman-teman atau udah aman? Hari ini kita pelan-pelan aja ya. Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut ke bagian intinya yaitu panduan persiapan penyebaran kuesioner. Nah, kayak udah aku bilang Sabtu kemarin, pelaksanaan penyebaran kuesioner kita tuh atau turlap itu mulai besok tanggal 30 Juli sampai dengan 7 Agustus 2024. Jadi sekitar 9 hari untuk turlap termasuk Sabtu Minggu. Kenapa durasinya sebentar banget? Karena sebenarnya di timeline dosen sama asisten tuh mulainya kan tanggal 24 Juli sampai 31 Juli ya. Nah, tapi karena kita kemarin pretestnya mundur, maka turlapnya itu juga mundur gitu. Harusnya Rabu besok lusa itu harusnya udah selesai turlapnya, tapi karena kita mundur jadi kita baru mulai Selasa besok sampai tanggal 7 Agustus 2024. Dan masing-masing mahasiswa ini harus mencari 12 responden, totalnya itu ada 12. Nah, nanti selama 9 hari ini teman-teman pintar-pintar aja gimana nyesuaiin waktunya selama 9 hari ini bisa dapat 12 responden gitu. Jadi aku harap turlap nanti teman-teman bisa dapat semua gitu 12 responden semuanya dapat itu jangan sampai ada yang kurang, kalau lebih nggak apa sih malah bagus. Nah, dari 12 responden ini tuh ada ketentuannya. 6 responden didapatkan secara offline dari satu wilayah sesuai pembagian, dan 6 responden lainnya ini boleh dilaksanakan secara online atau offline tapi harus memenuhi perwakilan tiap daerah. Misalnya Givari kemarin dapat kebagian wilayah Bogor misalnya. Berarti 6 responden pertama, dari responden 1 sampai responden 6 ini, Givari harus cari offline responden yang domisilinya Bogor. Terus 6 responden lainnya, misalnya Givari mau 6 responden lainnya itu online semua. Itu boleh, tapi harus memenuhi perwakilan setiap daerah. Misalnya responden 7 Jakarta, responden 8 Tangerang, responden 9-nya Bekasi, 10 Depok, 11 Bogor, 12-nya ini bebas. Boleh Jakarta lagi, Tangerang lagi, Bekasi, Depok, Bogor lagi, itu boleh. Terus banyak yang tanya ke aku kalau misalnya responden offline-nya tuh lebih dari 6, boleh nggak Kak? Boleh. Ke-12-12-nya offline juga boleh. Yang penting sesuai dengan ketentuan ini. 6 responden pertama itu sesuai dengan pembagian daerahnya, sisanya itu harus memenuhi perwakilan tiap daerah. Gitu, teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang penting intinya responden yang offline tuh harus lebih banyak daripada yang online. Online-nya cuma satu, itu juga nggak masalah. Yang penting jangan kurang dari 6 untuk responden yang offline. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, kalau responden yang online-nya cuma satu atau dua gitu, itu daerahnya gimana, Kak? Nah, gimana itu? Kalau misalnya yang online-nya cuma satu atau dua, itu daerahnya bebas berarti atau domisilinya atau gimana, Kak?
yang respondennya online kalau cuma 2, tetap ini harus memenuhi perwakilan tiap daerah. Berarti kan kalau cuma 2 online, yang offline ada 10 ya. Nah, yang responden 1, responden 6 ini tetap harus yang daerah sesuai pembagian. Tapi responden 7 sampai yang 10, meskipun dia offline, tapi tetap harus mewakili tiap daerah gitu. Ngerti nggak ya, Isma? Oh, paham, Kak. Ya, jadi misalnya nih, Kak, aku mau responden 12-12-nya itu offline semua. Tapi bisa nggak kalau domisilinya semuanya Bogor, misalnya karena kedapatannya Bogor. Itu nggak bisa, tetap harus sesuai dengan ketentuan yang ini. Yang ini. Jadi yang diakui itu daerah offline-nya tuh cuma 6 responden aja. Sisanya tuh harus sesuai sama perwakilan, harus memenuhi perwakilan tiap daerahnya. Paham nggak ya, Isma? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak, teman-teman? Oh, karena ada chat yang masuk. Mau nanya, Kak, kalau misalnya nyari respondennya door to door, nyamperin rumah teman, sebar kuesioner pas kumpul keluarga, kalau nggak bareng sama partner, boleh nggak, Kak? Boleh, yang penting tetap dikomunikasin aja sama partner, misal kalian mau sendiri-sendiri gitu, misalnya Via sama Isma gitu, terus Via mau sendiri, yang penting laporan aja sih sama Isma, kasih tahu Isma kayak, Isma besok tour labnya aku mau sendiri aja, kalau kamu kayak gimana gitu. Komunikasikan aja yang penting sama partnernya. Terus ada lagi, Kak, berarti kita harus dapetin 7 responden sesuai domisili. Iya, betul. Sekiranya kayak gitu ya, 7 responden sesuai domisili. Misalnya daerah offline-nya Jakarta, plus 1 untuk respondennya 1 Jakarta, sisanya sesuai dengan perwakilan tiap daerah selain dari Jakarta gitu. Jadi sekiranya 7 responden sesuai domisili, sisanya di luar dari pembagian wilayah. Kak mau nanya, ini tuh harus selalu berdua gitu ya Kak sama pasangan turap? Enggak, bebas kok, bebas dari kalian kalau misalnya mau berdua silakan, kalau mau rame-rame juga nggak apa-apa. Kalau sendiri juga boleh. Yang penting komunikasin aja sih. Jangan tiba-tiba kalian nyelonong sendiri, partner kalian nggak tahu gitu. Oh ya Kak, saya mau tanya peran partner apa di turlap ini ya? Kalau misalnya dia offline, dia bisa bantu. Kalau kalian offline nyari respondennya, dia bisa bantu ngedokum, entah ngefoto, video, kayak buat video PDD itu perannya di situ. Terus kalau misalnya kalian online meeting, dia bisa bantu nge-record atau bisa bantu share screen. Jadi tugas kamu cuma bacain sama ngasih tahu si jawaban respondennya apa. Misalnya kalau dia jawabnya sangat setuju, berarti partnernya itu isi jawabannya sangat tidak setuju gitu. Kak, untuk dokumentasi offline-nya itu harus pakai Jakun apa enggak ya, Kak? Iya, harus pakai Jakun ya, teman-teman. Mesti Kak izin tanya, kalau responden online itu harus record Zoom? Iya, harus record Zoom kalau untuk yang online. Kalau online meeting ya, kalau online-nya call itu pakai record suara. Kalau online-nya lewat chat, kayak kalian nyebar link lewat chat itu cuma screenshot aja chatnya dari awal, yang opening kalian kasih linknya ke responden, sama akhir ketika respondennya itu udah ngirim bukti balik kalau dia udah ngisi kuesionernya gitu. Jadi online tuh ada 3 opsi. Kalian boleh online meeting, boleh call, atau boleh lewat chat aja. Oh, Kak, jadi kalau misalkan online itu lewat chat, berarti nggak perlu ada dokumen, maksudnya kan kalau Zoom kan kita ada kayak foto gitu. Berarti kalau chat ya udah berarti SS kita kirim, terus SS sama dia yang udah submit. Iya, betul. Betul-betul. Oke, Kak. Nah, Rita tadi gimana ya? Boleh turlap sendiri, nggak usah sama teman jalan. Kalau sendiri boleh? Iya, boleh. Pokoknya bebas. Kalian gimana, yang penting ngomongin aja sama partnernya. Kan kalau rame-rame juga nggak apa-apa sih. Kalau offline record suara, Kak. Iya, kalau offline record suara ya. Kalau mau record dalam bentuk video sebentar gitu juga nggak apa-apa untuk keperluan PDD kan. Kak, kalau offline itu di videonya full dari awal sampai akhir atau gimana ya, Kak? Hmm,
Kalau video untuk footage aja sih untuk keperluan PDD. Kalau misalnya untuk pengisian kuesionernya sampai Wandam, itu record suara aja, Tasya. Record suaranya full, Kak. Iya, dari awal sampai akhir. Meskipun respondennya sendiri yang ngisi, nggak apa-apa. Nanti recordnya kalau kebanyakan diem atau kalian cuma ngomong di awal sampai akhir, nggak apa-apa. Yang penting full dari awal sampai akhir. Berarti yang offline wajib rekam suara. Iya, yang offline wajib banget rekam suara. Mau responden yang ngisi sendiri atau kalian yang ngisi sendiri. Itu semua yang offline berarti harus di-record suara kayak gitu, Kak? Iya. Kak, kalau record suara offline nggak perlu mandu dari awal sampai akhir kayak pretest. Tergantung kalian sih, kalau respondennya mau ngisi sendiri, berarti mandunya awal sama akhir aja, kecuali respondennya di tengah-tengah ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian mau yang bantu isi, bantu bacain, responnya tinggal jawab doang, itu berarti kalian mandu dari awal sampai akhir. Kalian bacain dari awal sampai akhir gitu. Kak, kalau offline itu misal isi questionnya pakai gadget responden, kita perlu bacain pertanyaannya atau gimana? Kalau dia isi sendiri sih nggak usah ya. Nggak usah dibacain, kecuali kalau kalian yang bantu bacain sama bantu ngisi, responden tinggal jawab, ya kalian bacain gitu. Oh oke, intinya buat bukti ya Kak. Iya. Kalau record offline ada kesannya nggak? Nggak ada sih, yang penting record suara aja. Dari awal sampai akhir. Baik respondennya yang ngisi sendiri atau kalian yang bantu ngisi. Ini nggak ada yang mau on mic aja. Kak, kalau yang Wandam tuh beda lagi apa gimana, Kak? Apanya? Kan kalau yang offline tadi harus di-record suara. Itu beda lagi sama Wandam, Kak. Kalau respondennya dia mau kamu wandam, itu record suaranya berarti kamu harus mandu dari awal, kamu bacain. Karena wandam ke responden kan kalian harus tahu nih jawaban responden di setiap pertanyaannya itu apa. Kalau misalnya mereka isi sendiri, terus mau kalian wandam, kalian kan nggak tahu itu jawaban dari setiap pertanyaan responden tuh jawabnya apa gitu. Jadi kalau untuk yang wandam, itu record suaranya full dari awal dari ngisi kuesioner sampai akhir wandam. Dan kalian yang bacain gitu. Udah terjawab belum, Isma? Terjawab, Kak. Bener nggak? Kok kayaknya ragu nih. Satu doang kan yang di Wandam? Ya, kalau mau dua, mau semuanya juga boleh sih, Isma. Malah bagus. Nanti nilainya ditambahin. Kalau yang Wandam tuh berarti kayak pretest kemarin ya, Kak, dipandu dari awal sampai akhir. Beda. Oh, beda. Wandam itu kalian nanya lebih lanjut gitu loh. Bukan kalian bacain itu termasuk wandam, bukan. Ngerti nggak, Isma? Jadi setelah ngisi kuesioner, kalian bantu bacain, kalian pandu. Nah, di akhir kalian udah tahu nih jawaban-jawaban respondennya apa. Terus kalian tanyain aja lebih lanjut gitu. Di sini ada pedomannya kok, nanti nanti aku liatin. Gitu Isma. Oh, berarti kayak digali lagi ya, Kak? Iya, betul. Kayak kamu udah pernah wandam ke informan belum? Udah pernah belum? Belum, Kak. Oh, Gak belum. jadi. Ya udah, pokoknya ya sama aja kayak gitu. Cuma kita tanyainnya ke responden. Oh, oke, Kak. Berarti dia ngisi kuesioner, terus abis itu kayak kita tanyain lebih Ya, lanjut. setelah isi kuesioner baru kita tanya, kita wandangin. Betul. Oke, oke. Kak, kalau misal responden ternyata lebih dari target, nilainya nambah nggak? Ya nambah dong. Kamu mau, di Tiara ambis banget. Kamu mau dapat berapa responden emang? Kalau misalnya kamu dapatnya lebih dari 12, bagus sih bakal nambah. Oh nanya doang, kirain. Kak, ini tuh maksudnya responden buat kuesioner bisa juga dijadiin narsum wandap. Eh,
Gimana ya aku menjelaskannya? Wandam responden ini beda dari Wandam informan yang diatur sama PJ Wandam. Jadi responden questionnaire ini tujuan kita ngewandam buat ngebentuk juga dianalisis nanti. Misalnya nih kayak respondennya di pertanyaan bagian menurut saya tingkat tingkat. Menurut saya pajak karbon itu semata-mata hanya untuk meningkatkan penerimaan negara. Terus dia jawabannya sangat setuju nih. Terus kalian penasaran, ibu ini kenapa jawabnya sangat setuju ya? Nah, nanti di akhir kuesioner kalian bisa tanyain, tadi ibu di bagian pertanyaan itu tuh jawabnya sangat setuju ya. Kira-kira ada alasan nggak sih ibu kenapa ibu ngerasa pajak karbon itu semata-mata hanya untuk meningkatkan penerimaan negara gitu. Gitu. Kalau aku jawab sambil jawabin pertanyaan lain ya. Kak, tapi Kak, kok Kak, ya lanjut. itu yang maksimal 3 fiskal tetap Kak. Iya, tetap. Itu termasuk alumni. Iya, termasuk alumni. Eh, di antara 12 itu 3 atau yang offline doang? Bebas sih. Enggak, Eh, enggak harus enggak Kak, orang. maksudnya kayak berarti di antara 12 itu maksimal 3 orang fiskal kan Kak? Ya, Oke, oke. maksimal 3 orang, mau dia offline atau online, yang penting dari 12, 3 orang tuh tidak boleh lebih dari 3 orang yang lulusannya fiskal, lulusan atau mahasiswa fiskal. Kak, tapi kalau dia isi sendiri, wandamnya gimana Kak? Tadi makanya kalau dia isi sendiri, jangan diwandam guys. Kalau kalian mau respondennya itu diwandam, usahain kalian yang bantu bacain dan bantu ngisi. Gitu. Karena Kak, kan, kalau ya lanjut Tasya. kalau kalau nggak kita bacain tapi kita kayak di samping dia gitu ngeliatin jawabannya satu-satu. Boleh nggak diwandam? Hmm, kayaknya agak sulit ya. Yang penting kamu bisa hafal jawaban respondennya. Oke, Kak. Yang penting kalian tahu aja gitu respondennya tuh jawab apa di setiap pertanyaan. Kan kalau misalnya bacain, kalian tahu nih setiap pertanyaan itu respondennya jawab apa. Soalnya kan biasanya kalau mereka ngisi sendiri cepet gitu. Pertanyaan satu udah jawab sangat setuju, pertanyaan dua sangat setuju, bla, cepet gitu. Kalau kalian bacain kan agak ada waktu jedanya ya setiap pertanyaan. Kak, kriteria responden yang diwandam itu bagaimana ya Kak? Yang kira-kira kelihatan paham dengan pajak karbon atau yang kira-kira nggak paham? Eh, Sebenarnya nggak ada ketentuan sih. Nggak ada kriteria responden yang diwandam itu yang harus paham Kak atau yang nggak paham. Bebasnya kalian mau milih yang responden kayak gimana. Kak, berarti nggak semua yang 12 itu wajib diwandam ya? Enggak, yang penting seenggaknya ada satu responden yang diwandam. Kalau mau semuanya itu juga nggak apa-apa. Malah bagus. Kak, kalau Wandam offline cuma record suara aja kan nggak perlu videoin juga kok sampai akhir. Enggak. Mau Wandam, mau ngisi kuesioner yang offline atau call itu record suara aja. Kalau mau video boleh, tapi buat footage aja untuk keperluan PDD. Gitu. Kalau Zoom ya nggak bisa record suara nggak sih? Bisa ya. Kalau Zoom ya pasti record Zoom juga. Kak, berarti alumni mahasiswa fiskal yang di Wandam boleh? Boleh. Boleh. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kang mau tanya kan masih banyak yang belum wandam ke informan. Kalau misalnya di hari tertentu partner ada jadwal wandam, boleh sama partner lain nggak ya Kak? Boleh, pokoknya bebas terkait dengan partner sebebas-bebasnya kalian. Mau sesuai sama partner yang udah aku sama Kak Beral tentuin, atau mau ganti partner lain, itu boleh. Yang penting kalian ngomong aja dulu ke partnernya, kayak aku mau sendiri, atau aku mau sama partner lain, atau harinya aku nggak bisa, kamu sendiri dulu ya. Gitu. Kak, mandangnya itu harus sesuai pembagian daerah nggak? Nggak sih, sejauh ini belum ada ketentuan kayak gitu, jadi bebas. Mau sesuai daerah offline kalian atau
di luar daerah offline kalian tuh boleh. Ada lagi tidak guys? 829 nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Nggak ada. Oke, kita lanjut aja. Nah, tadi yang udah ditanyain teman-teman dari 12 responden itu, untuk responden yang merupakan mahasiswa atau lulusan fiskal itu nggak boleh lebih dari 3 orang. Bebas yang dari responden yang mana ini, yang penting nggak boleh lebih dari 3 orang. Tuh. Dan dari 12 Kak, ya, berarti yang mahasiswa itu khusus mahasiswa fiskal atau kayak semua mahasiswa jurusan apapun? mahasiswa fiskal aja. Oh, oke. Kalau teman kalian yang ada di FEB, di FK, FKG, FISIP, psikologi itu boleh. Yang penting dia bukan mahasiswa fiskal. Kalau mau mahasiswa fiskal itu nggak boleh lebih dari 3 orang. Karena tentunya kayak mereka udah pasti tahu dong seluk-beluk pajak karbon gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, tadi ini udah dari 12 responden, minimal 1 responden yang diwandam. Sisanya boleh tidak wandam. Kalau 1 doang boleh nggak Kak? Boleh. Yang penting ada 1 responden yang diwandam. Terus juga jumlah responden online offline tadi itu nggak terpaku ya pada ketentuan di atas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau offline-nya tuh lebih dari 6 itu silahkan. Dan kriterianya itu jangan lupa harus yang berdomisili di Jabodetabek dan pernah mendengar atau membaca tentang kebijakan pajak karbon. Jangan sampai dia belum tahu, belum pernah dengar, belum pernah baca tentang pajak karbon. Karena di pertanyaan filter, pasti dia bakal jawab tidak. Nah, kalau dia jawab tidak, itu di pertanyaan selanjutnya tuh dia nggak bakal bisa ngisi. Nah, kalau misalnya kalian dapat responden yang jawabannya tidak, itu nggak bakal kehitung. Dan kalian harus cari ulang responden lain. Jadi harus dipastiin dia benar-benar tahu. Soalnya kemarin pretest banyak nggak salah yang pertanyaan filternya tuh jawabnya tidak. Kak, kalau kayak gitu misalkan nih kita ketemu responden offline, Hmm. terus dia pas bagian filter tidak, itu dilanjutin apa makasih terus pulang? Jadi lebih baik sebelum ngisi kuesioner kalian pastiin dulu. Ditanya dulu ya. Ya, Oke, Kak. Kak, kalau responden lebih dari 12, nah yang lebihnya itu perlu di-record suara sama foto juga, Kak. Kalau offline atau call atau online meeting itu baiknya di-record aja. Tapi kalau misalnya dia online, kalau responden ke-13-nya dia online lewat chat, itu SS chatnya aja sih. Itu Ariana. Kalau foto bareng kayaknya nggak perlu deh. Oke Kak, makasih. Ih, kamu bisa on mic tapi kenapa nanyanya lewat chat? Oke, lanjut. Masih ada lagi deh. Kak, kalau misalnya dia domisili Depok, tapi pas isi survei lagi nggak di Depok, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Asal jangan bohong ya, guys. Takutnya Yang kan penting itu nggak sih Kak yang 6 bulan itu. betul. Jadi kalau misalkan ketemuannya di Depok tapi dia orang Bogor nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang intinya kalian sejujur-jujurnya aja. Jangan mengaku-mengakui respondennya itu domisilinya sesuai daerah kalian, padahal enggak. Gitu, guys. Mau ketemuannya juga di daerah pulau lain juga nggak masalah. Yang penting dia domisilinya sesuai.
Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kamu nanya. Iya, boleh. Itu kan kayak respondennya kan kayak ngisi kuesioner gitu, terus kita ngewandamnya tuh sebenarnya kayak gimana sih Kak? Kayak tiap jawab pertanyaan terus kita ekspor gitu atau? Enggak, jadi mereka isi kuesionernya dulu, semuanya sampai selesai, sampai dia ngeklik end, baru wandam. Oh, jadi survei dulu, habis itu baru random 2 kali Mm-mm. berarti nanti. Mm-mm. Oh, ya. Betul. Paham, Kak. Makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Pak, buat Wandam ada ketentuannya gitu nggak kayak harus nanya berapa pertanyaan gitu atau yang lainnya gitu, Pak? Nggak ada sih, tapi PJ Wandam. Kamu PJ Wandam nggak sih? Kan udah Iya, bikin pedoman ya kan? Nah, nanti sesuai itu. iya sesuai itu aja. Kalau kalian mau nanya pertanyaan lebih rinci, ya disusun aja sih. Terus kan jawaban kuesioner tiap responden beda nih. Misalnya ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang kalian penasaran alasannya kenapa sih si bapak atau si ibu atau si kakak itu jawabnya itu, nggak apa, tanyain aja di Wandam. Soalnya kan ngebantu kalian buat analisis nanti kan di bab 4 argumentasinya. Oke, Kak, makasih. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Oh, Kak, berarti kalau Wandam selesai responden ngisi kuesionernya, langsung tanya aja, Kak. Nggak usah kayak janjian dulu, nanti kamu saya Wandam ya gitu. Selesai kuesioner, coba kalian tanya aja sih kayak kira-kira kakak berkenan nggak kalau aku wawancarai lebih lanjut lagi gitu. Oke, Kak, terima kasih. Ya, tanyain dulu aja sih. Takutnya kayak dianya habis ngisi kuesioner masih ada cara lain. Tapi kalau misalnya dia udah kenal dekat sama kalian, teman dekat lah, ya dari awal pas kalian nawarin jadi responden, tanya aja kan nanti abis ngisi kuesioner mau nggak gue wandam. Kalau orangnya nggak begitu kenal, habis ngisi kuesioner kalian tanya dulu. Kalau dulu aku gitu sih, kayak tanya dulu setelah kuesioner aku tanya dulu mau nggak diwandam lebih lanjut. Gitu. Oke, Terima lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Terus PJPDD membuat poster penyebaran kuesioner. Kemarin di grup PJ udah ngirim, nanti jangan lupa ya dikirim lagi ke grup besar. Terus PJ kuesioner membuat kuesioner sesuai dengan revisi juga udah, membuat wordingan juga udah, dan membuat bitly kuesioner juga udah di-share ya di grup. Terus PJ Wandam mengirimkan pedoman Wandam ke mahasiswa sebagai persiapan Wandam ke responden. Nanti PJ Wandam pedomannya dikirim juga ya di grup kelas. Tapi sebenarnya di ketentuan ini juga ada. Terus next, harap diingat bahwasanya peran mahasiswa itu hanya mendampingi, nggak boleh mengarahkan jawaban responden yang berakibat kepada jawaban bias. Ini pengalaman aku waktu turlab tahun lalu. Pas lagi ngisi kuesioner, aku kan bacain karena sekalian mau diwandam. Nah, si ibu-ibunya tuh dia tipikal orang yang banyak cerita. Jadi setiap aku ngisi kuesioner, aku bacain kuesioner, misal dia jawabnya sangat setuju. Iya mbak, saya sangat setuju. Habis itu dia cerita gitu, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misalnya dia ngajak, bukan ngajak gibah ya, istilahnya kayak ngejelek-jelekin kebijakannya atau pemerintah, kalian iya aja. Jangan ikutan ngejelekin gitu. Karena bakal ngaruh ke jawaban dia selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya dia cerita banyak, dengerin aja. Oh iya bu, oh kayak gitu bu. Oh ibu pengalamannya kayak gitu. Kayak gitu aja. Karena aku kemarin, tahun lalu tuh sampai recordnya tuh 1 jaman lebih. Sampai bingung pas terakhir Wandam tuh mau nanyain apa lagi karena dia udah banyak cerita di awal. Gitu guys. Next, pastikan bahwa jawaban responden kuesionernya tuh sudah terinput ke dalam database. Itu dengan cara setiap selesai mengisi kuesioner langsung konfirmasi kepada PJ kuesionernya. Hai Rani, Vira, Rizka, Rio, Nonik, atau enggak Nani. Oh ya, nanti PJ kuesioner jangan lupa infoin ke grup mau update setiap jam berapa atau setiap hari apa atau berapa hari sekali gitu.
Kalau tahun lalu aku update-nya itu sehari sekali setiap jam 12 siang sama jam 9 malam. Kayak buat teman-teman, misalnya PJ Questionnaire udah nentuin nih mau update setiap jam 6 sore sehari sekali. Nah, di jam 6 sore itu teman-teman usahakan jangan respondennya itu jangan ngisi dulu kuesionernya. Kenapa? Kalau misalnya responden di jam 6 itu dia masih ngisi, belum selesai, terus PJ Questionnaire-nya itu ngupdate di jam yang sama, nah itu jawaban respondennya tuh walaupun baru setengah tuh udah ke-input ke database SurveyMonkey. Nah, ketika PJ Questionnaire-nya mindahin dari dari Excel ke sheet, terus jawaban responden itu yang kebawa ke sheet-nya itu cuma setengah doang. Dan di update selanjutnya tuh mereka tentunya nggak bakal ngupdate jawaban responden yang setengah itu jadi full karena kan udah kemasukan gitu. Jadi teman-teman hindari ngisi kuesioner di jam-jam ketika PJ Questionnaire-nya update. Makanya PJ Questionnaire ketika update jangan lama-lama. Kalau bisa dikasih waktu setengah jam lama sih. Pokoknya jangan sampai terlalu lama ngupdate-nya, 15 menit lah itu kayaknya cukup. Nah, teman-teman kalau misalnya ada jadwal ketemuan buat ngisi kuesioner, hindari jam-jam ketika PJ Questionnaire itu ngupdate database-nya. Karena yang masuk tuh bakal setengah doang. Tapi kemarin ada yang kayak gitu, jawaban responden yang ada di sheet tuh cuma setengah doang. Nah, aku ngiranya kayaknya ketika responden yang ngisi, itu PJ Questionnaire-nya tuh lagi ngupdate. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin malam ini ya kali ya PJ Questionnaire ngasih tahu mau update jam berapa. Oke, next. Karena masih banyak, seperti pretest kemarin, masing-masing mahasiswa ngelis nama-nama respondennya di sheet ini. Kayak biasa ada nama responden, progresnya gimana, udah ngisi belum, udah merespon belum, terus tanggal pengisian kuesionernya kapan. Kenapa, Alex? Terus ngisi kuesionernya tuh offline atau online. Kalau online ini lewat apa? Online meeting kah, chat kah, atau lewat call? Terus di sini juga sudah ada Wandam. Apakah respondennya di Wandam atau enggak? Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Ini juga udah aku bikin, ini udah totalnya 12. Kalau misalnya teman-teman lebih dari 12, tinggal tambah sendiri aja ya. Ini tadi sudah ngisi. Yohana juga udah ngisi. Jangan lupa diisi ya guys semuanya, karena pretest kemarin ada beberapa yang nggak ngisi. Jadi aku nggak tahu nih kalian dapat responden nama siapa, progresnya kayak gimana. Udah. Terus, kalau kalian membutuhkan surat kejelasan permintaan data, bisa diakses aja di sini. Udah ada surat keterangannya. Terus ada nama-nama kalian juga di sini. Kalau kalian nyari responden orang asing gitu, tunjukin aja. Kalau kalian dari via UI, kita dapat izin untuk minta pengisian, melaksanakan survei pengumpulan data. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri di awal dan berterima kasih kepada responden karena telah meluangkan waktunya. Walaupun teman dekat, ya udah temenan dari SMP, SMA, atau teman kuliah kalian, itu tetap pakai bahasa yang sopan. Jangan pakai lo gue. Panggil aja kakak. Kalau misalnya ibu-ibu ya ibu-ibu. Kalau misalnya bapak-bapak ya bapak-bapak. Gitu. Tetap memperkenalkan diri walaupun udah kenal. Terus juga bilang terima kasih. Jika ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi Kabrar atau ke aku. Khusus untuk PJ, mau PJ Questionnaire, SPSS, buku coding, Wandam, logbook, kalau ada pertanyaan, chat aja di grup gitu. Jadi kalau misalnya kalian nge-PC aku belum jawab, Kabrar bisa jawab. Kalau kalian PC Kabrar belum dijawab, aku bisa jawab.
Jadi lebih baik tanya langsung di grup aja ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain sejauh ini sebelum kita lanjut ke pedoman? Nggak ada. Oke, lanjut aja. Nah, di sini udah ada pedoman Wandam yang udah dibikin sama PJ Wandam. Nanti tolong kirim ulang lagi ya ke grup kelas kalau belum. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kalian bisa ajuin ke responden. Ini satu kayak pengetahuan dan pemahaman responden mengenai pajak karbon, kan mungkin ini masih secara umum ya. Nanti teman-teman bisa dirinciin lagi aja sih pertanyaan-pertanyaan yang diajuin ke responden. Terus tanggapan responden terkait dengan pelaksanaan pajak karbon. Terus nanti tanyain, kira-kira ibu bakal ngerasain dampak apa sih setelah kebijakan pajak karbon nanti diterapkan. Terus nanti kalau misalnya dia udah jawab, teman-teman mau tanya lagi, itu nggak apa-apa. Yang penting gali sedalam-dalamnya informasi dari responden. Karena itu berguna banget nanti buat kalian menganalisis di bab 4. Terus rekomendasi masukannya apa untuk pemerintah, terus sama harapan terkait pelaksanaan pajak karbon. Wandam yang ke responden nggak selalu berpatok ke sini ya teman-teman. Kalau mau nambahin lagi itu juga dipersilahkan. Mau nanya dari jawaban responden di pertanyaan kuesioner itu juga boleh. Gitu. Dari pedoman ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, lanjut aja dulu kita ke ketentuan Wandam. Tadi juga udah dijelasin ya, Wandam itu wajib ada rekamannya, bisa berupa record suara kalau respondennya offline atau call, bisa berupa record Zoom apabila dilakukan melalui online meeting. Kalau lewat chat itu jangan Wandam, kan kalian nggak mungkin nge-Wandam melalui chat ketikan gitu ya, itu kan kayak nggak efektif. Jadi lebih baik ada rekamannya berupa record suara atau record Zoom. Nah, Wandam dilakukan setelah responden mengisi kuesioner. Jadi, dipastikan setiap mahasiswa harus tahu apa yang responden jawab di setiap pertanyaan. Gitu. Tadi misalnya kayak Pasha yang ngeliatin jawaban responden di sampingnya pas lagi ngisi, ya kalau kalian mampu untuk menghafal mengingat setiap jawaban responden di pertanyaan-pertanyaan itu apa, ya dipersilakan aja sih. Tapi ada baiknya kalian yang bacain, kalian yang bantu isi, baru kalian Wandam. Oh juga cuma satu responden aja kan? Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak ada ya, karena udah banyak yang tanya di awal. Nah, untuk dokumentasi, untuk record yang responden tidak di Wandam sama responden Wandam itu jadiin satu di sini. Bikin folder atas nama kalian masing-masing. Di sini juga udah aku pisah antara foto atau SS sama yang record suara atau record Zoom. Jadi setiap folder ini dibikin folder lagi atas nama kalian. Oh ya, untuk yang tadi udah aku jelasin belum ya? Oh, belum deh. Kemarin tuh ada yang nanya, Kak, aku mau offline bareng sama teman-teman banyak gitu ya di satu tempat. Itu recordnya boleh jadi satu nggak? Boleh, kalau mereka ngisinya sendiri-sendiri gitu. Nggak apa-apa, recordnya itu banyak diamnya itu nggak apa-apa. Asal kalau teman-teman kalian yang nggak ada yang di Wandam itu harus dipisah. Jadi recordnya itu boleh digabung kalau teman-teman kalian tuh ngisinya sendiri-sendiri. Kalau ada yang di Wandam, ada yang mau di Wandam itu dia harus dipisah. Karena kalian harus bacain kan. Terus kalian juga setelah ngisi kuesioner kalian harus nanya. Nah, file dokumentasinya itu formatnya kalau respondennya nggak di Wandam, nama mahasiswa, respondennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dalam satu record itu ada banyak responden, itu tinggal tentuin aja responden 1 sampai dia ada berapa orang. Misalnya ada 4, berarti responden 1 sampai 4.
Dan untuk yang record gabungan itu wajib banget harus ada foto bareng. Biar apa? Karena biar aku bisa memastikan bahwa kalian dalam satu record tuh benar-benar ada 4 Katanya sebentar responden. itu. Nih, Gimana? dokumentasi upload di sini, bikin folder nama lokal masing-masing, masukin file dengan format. Kamu dikasih juga kan itu? Gimana, Citra? Oke, jadi Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, untuk yang mau berencana recordnya digabung, karena kalian ketemu offline-nya sama banyak temen, itu boleh. Asalkan mereka isinya sendiri-sendiri, kalau mau diwandam, salah satunya atau ada yang mau diwandam itu harus terpisah. Terus wajib banget harus foto bareng. Karena biar aku memastikan bahwa di record itu emang benar ada 4 orang atau 5 orang gitu. Jangan sampai kalian ngupload di DigiDrive ini dengan format nama responden 1 sampai 4, tapi aslinya di record itu kalian cuma ketemu offline sama satu responden doang gitu. Jadi tolong kejujurannya ya teman-teman. Tuh. Nah, untuk kalau responden Wandam ya tinggal ditambahin aja underscore Wandam. Digabung ya jadiin satu di sini. Ada yang mau ditanya nggak terkait dengan dokumentasi? Oh ya, terus terkait dengan dokumentasi, kalau video itu jangan lupa diupload juga di folder PJPDD untuk keperluan pembuatan video. Nah, itu videonya itu juga bakal jadi nilai kalian. Jadi tolong dibantu PJPDD-nya ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, lanjut ke transkrip Wandam. Nah, setelah kalian selesai ngewandam respondennya, jangan lupa bikin transkrip. Ini di sini ada formatnya, jadi transkrip sama verbatim itu sama ya. Jadi transkrip itu apa? Jadi ketika kalian udah ngewandam, kalian record, nanti kalian dengerin ulang, kalian tuangkan. Kalian ubah dalam bentuk tulisan kayak gini. Kalau cuma satu ya gampang lah ya ngetranskripnya. Nah, di sini ada nama narasumber, ini ganti aja. Misalnya nama narasumbernya misalnya Alex, jabatannya kalau nggak diketahui jabatannya nggak usah diisi, instansinya kalau nggak tahu nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tanggal wandamnya itu kapan, misalnya 30 Juli, waktunya kapan. Kalau nggak ingat nggak apa sih, ngasal aja. Tempatnya di mana, misalnya mau di kafe, mau di taman, mau di rumah, atau kalau online meeting ya online meeting. Terus nama pewawancaranya misalnya Yeheskia gitu. Terus jangan lupa dikasih singkatan, karena di bagian inisial kalian naruhnya singkatan aja, nggak usah nama panjang. So, udah deh. Nanti bagian open coding dibiarin aja dulu. Karena nanti kita bakal nge-coding di MPP. Terus seperti dokumentasi, masukin ke G Drive ini, bikin folder pakai nama masing-masing. Terus juga ini cuma transkrip aja ya, bukan dokumentasi, kan dokumentasi udah diupload di sini. Dan deadline-nya itu tanggal 21 Agustus pukul 23.59, jadi 2 minggu setelah turlap. Bisa lah ya kalau cuma satu responden aja. Gitu, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kami memastikan aja untuk foto dokumentasi buat responden offline itu ketentuannya cuma pakai Jakunakan saja kan, maksudnya yang lainnya bebas gitu ya, kayak tempat. Iya bebas, tempat, waktu. Mau waktu kalian pas nongkrong malam-malam jam 11, jam 12 ya nggak apa-apa gitu. Yang penting pakai Jakun. Yes, oke Kak, seneng banget kayak kalian. Ketemuannya di rumah juga boleh, mau ketemuan di kampus juga boleh, mau ketemuan di mall juga boleh, bebas. Yang penting ada foto, pakai Jakun. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita ke yang terakhir. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir ini ada field notes.
sama kayak pretest kemarin, cuma kalau pretest kemarin kan bikinnya cuma satu doang ya. Nah, untuk turlap ini teman-teman wajib membuat 2 field notes dengan ketentuan sebagai berikut. Satu field notes ini untuk responden tanpa Wandam. Jadi dari misalnya yang di Wandam cuma satu. Berarti dari 11 responden itu dibikin aja satu field notes. Untuk responden tanpa Wandam itu pakai template 1. Kemarin aku salah nulis deh kalau nggak salah. Jadi pakai template 1 yang bagian observasi lapangan. Yang ini ya teman-teman. Terus satu field notes yang lain itu untuk responden yang Wandam. Baik offline maupun online. Kalau dia di Wandam dibikin satu field notes. Itu pakai template 3. Mana template 3-nya? Yang ini. Nanti tinggal diisi nama penelitinya siapa, nama respondennya siapa, identitas respondennya siapa, lokasinya di mana, waktunya di mana. Gitu. Kalau template 2 ini kan buat informan Wandam. Jadi pakainya template 1 kalau untuk responden tanpa Wandam, kalau respondennya Wandam pakai template 3. Dan dikumpulkan maksimal tanggal 14 Agustus 2024 jam 23.59, yaitu 1 minggu setelah turlap. Kalau fit notes 1 minggu setelah turlap, kalau transkrip itu 2 minggu setelah turlap. Dan di drive ini. Udah deh, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanya lagi tidak? Udah paham semua? Respon dong guys. Mau tanya Kak, Ya boleh. nanti selama turlap bakalan ada kayak briefing kayak di tes kemarin nggak Kak? Setiap berapa kali sehari? Nanti aku tanyain Kak Abral dulu ya. Oke Kak, makasih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi guys? Pokoknya jangan lupa diisi ya teman-teman. Ini Iqbal udah ngisi. Yasvia juga udah. Alia udah. Baru segitu deh. Jangan lupa diisi yang ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Oh ya, udah pada check out souvenirnya belum? Yang ke Bogor aman, Kak. Oke, mantap. Udah. Oke, oke. Oh ya, eh yang di reimburse untuk souvenir responden kan itu cuma 6. Kalau misalnya teman-teman yang offline mau lebih dari 6, sisanya boleh aja sih kalian kasih souvenir, tapi nggak bakal bisa di reimburse. Tuh. Jadi kemarin ada yang nanya, Kak, kalau responden offline-nya lebih dari 6, souvenirnya gimana? Boleh kalian kasih souvenir, tapi nggak bisa di reimburse gitu. Jadi nggak bakal diganti. Yang diganti cuma 6 responden aja. Souvenir untuk 6 responden. Itu teman-teman. Terus yang online gimana? Ya online nggak dikasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Mau nanya, Kak. Iya, boleh. Berarti tiap nanti respondennya udah nge-submit jawaban, kita langsung PC PJ PJ kuesioner ya, Kak, berarti buat mastiin jawabannya masuk atau enggak? Gitu kah?
Boleh kalian chat langsung atau nunggu update. Kalau misalnya update-nya kelamaan, terlalu lama, kalian chat aja karena di Survey Monkey kan itu bisa dilihat ya, kayak per responden tuh yang masuk sudah berapa. Boleh di chat aja. Atau nunggu update juga nggak apa-apa kalau update-nya cepat. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Berarti untuk PJ Questionnaire, standby ya Survey Monkey-nya. Nah, tahun lalu tuh temen aku ada yang udah respondennya udah ngisi kuesioner tapi di database-nya tuh dia belum masuk. Jadi pastiin respondennya tuh benar-benar udah ngeklik, pokoknya sampai di halaman page end of survey. Pokoknya di page bilang terima kasih sudah mengisi gitu, pastiin dia udah nyampe situ. Terutama yang kalian kalau ngirimnya lewat chat ya, jangan lupa sering di reminder kalau misalnya dia belum ngisi-ngisi juga, terus mintain aja bukti kalau dia udah ngisi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman kan 30 sampai 7 Agustus bisa cari 12 responden. Insya Allah Kak. Insya Allah. Semoga bisa ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku stop share aja. Oke, aku mau ngomong apa lagi ya? Oke, semangat untuk turlapnya besok. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin. Kalau mendadak kalian sakit, nggak apa-apa kabarin aja. Kak, aku sakit hari ini nggak bisa nyari responden offline gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, kabarin. Ada kendala apapun, kabarin. Kalau mau curhat respondennya rese, nggak apa-apa, cerita aja. Jangan dipendam sendiri. Apa lagi ya? Yaudah, gitu aja. Semangat buat turlapnya besok. Dokum dulu nggak, Kak? Oh iya, betul juga. Oh, kamu yang ingat. Ayo dokum, guys. On cam, on cam. PJ PDD boleh dibantu untuk screenshotnya. Ini mana nih PDD? Oke Kak, Jasmine sama Bella bisa nggak? Oke, kalau nggak bisa langsung aja ya Kak berarti Kak. Oke, Iya, boleh. page pertama sampai Alex 1, 2, 3. Oke, lanjut ke page kedua dari ya sampai selesai. 1, 2, 3. Sudah Kak? Oke, thank you PDD dan semuanya. Oh ya, untuk PJ PDD, tugas videonya itu deadline-nya 23 Agustus. Jangan lupa mulai dicicil aja sekarang untuk bagian editor. Terus, kalau misalnya ada keperluan footage atau apa, jangan lupa dikasih tahu juga teman-temannya biar mereka. Kalau aku nge-mute.
Pokoknya semangat buat besok. Kalau ada yang masih mau ditanyain, chat aja. Oke. Thank you guys. Bye-bye. Selamat malam. Makasih, Kak. Makasih, Kak.